Saya akan menerangkan 5 makanan sepele yang kalau dimakan terus-terusan itu akan membuat atau memicu penyakit kronis di tubuh kalian. Yo bosku, kembali lagi dengan saya Tirta Peng 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 di konten beruntun menjelang maghrib. Konten ini akan berlangsung cepat. Saya akan menerangkan 5 makanan sepele yang kalau dimakan terus-terusan itu akan membuat atau memicu penyakit kronis di tubuh kalian. Monggo, disclaimer, kalau kalian masih mau makan karena enak ya silakan. Video ini sebenarnya menjadi respon dari video saya yang menjelaskan kemarin mengenai enaknya sampai di sini yang kemarin. Karena banyak yang kayak masih maido ya dibilangin itu. Yang pertama adalah gorengan, tapi gorengan yang menggunakan minyak yang sampai hitam digoreng berkali-kali. Jadi saya kasih tahu kawan-kawan, saya perjelas sekali lagi ya. Kalian mau makan gorengan di waktu muda itu terserah kalian gitu kan. Cuman saya kasih tahu bahwa minyak yang digoreng berkali-kali yang sampai hitam itu akan resiko menimbulkan namanya pengendapan kolesterol dan menimbulkan peningkatan dari LDL dan akan menimbulkan naiknya kalori. Lemak yang dihasilkan dari minyak yang digoreng berkali-kali ini akan menimbulkan pengendapan di pembuluh darah utama, terutama arteri. Nah, kalau ngendapnya itu di arteri-arteri pembuluh darah kapiler, maka akan menyebabkan blokade total. Apes ya kalau pembengkakan itu terjadi di paling sering adalah di pembuluh arteri koronaria, itu yang ngasih. Jadi jantung butuh makan dari arteri koronaria dextra atau sinistra, dikasih makan. Nah, kalau penyumbatannya di situ, itu akan menyebabkan jantung tidak mendapatkan sari-sari makanan. Itulah yang menyebabkan orang disebut penyakit jantung koroner. Dan prosesnya itu berpuluh-puluh tahun. Kemarin saya tertarik dengan sebuah komentar netizen. Makan ya makan, hidup cuma tinggal sekali kok. Gitu aja repot. Ya repot. Kamu akan repot kalau kamu sudah ngeliat bil rumah sakit, bro. Ya kan? Coba saya menjadi contoh di sini. Kamu makan gorengan 500 sampai 1000 sampai 2000 rupiah. Oke, murah. Terus kamu bilang karena akan menelan di terowongan santai kan? Ya kan, santai. Coba sekarang lihat rumah sakit, cek dong operasi masang ring jantung tuh berapa? Berani nggak? Cek aja harganya berapa. Jadi kalau kamu pengen tahu, wah dokter kaya raya. Iya, kalau kaya raya semua dokter sudah pakai Bentley dari dulu coy. Nggak semua dokter kaya raya bos. Itu memang alatnya aja yang masang mahal. Jadi cara mengubahnya adalah kalau kamu pengen makan gorengan, cheating sekali-kali, oke nggak apa-apa. Namanya cheating days. Jadi kayak gue udah sebulan nih nggak makan gorengan, terus gue pengen makan gorengan dong. Ya udah, 2-3 rasanya sama-sama aja. Atau lo goreng sendiri bro. Kenapa goreng minyak, pakai minyak sendiri lebih sehat? Karena minyaknya masih jernih. Minyak yang dari kelapa sawit yang minyak goreng jernih itu aman. Makanya orang luar negeri gorengnya pakai apa? Minyak zaitun bro, kadang sama olive oil. Nah itu pertama. Kedua adalah makan sate-satean yang sampai item-item. Lu lihat tuh sate-sate yang item-item tuh. Kalau dibakar nggak apa-apa ya, grill nggak apa-apa. Tapi hindari memakan makanan yang bakar-bakarannya itu sampai item-item. Item-item artinya itu sudah jadi arang alias karbon. Kalau kamu memakan zat karbon di dalam tubuh, itu akan menjadi karsinogenik di usus. Semakin kamu makan terus-terusan, karsinogenik ini akan menyebabkan pembelahan sel menjadi ekstrim. Memicu sel yang normal menjadi sel cancer. Jadi cancer itu adalah sel-sel normal awalnya yang membelah secara nggak beraturan dan justru memakan tubuh dan membahayakan tubuh. Orang yang sering makan sate-satean yang item-item terus karena rasanya enak pahit-pahit, itu akan menyebabkan apa? Kanker usus. Itu bahaya banget. Dan bisa juga menyebabkan kanker-kanker yang lain. Nomor 3 itu adalah alkohol. Alkohol. Jujur alhamdulillah gue udah bebas. Gue udah menahan diri. Kenapa? Alkohol ini kerjanya di dalam tubuh itu sebenarnya nggak dibutuhin oleh tubuh coy. Dia akan dibuang melalui urin dan ginjal. Tapi tahu satu organ yang menyaring dari alkohol adalah hati. Semakin banyak kandungan alkohol yang kamu minum bertahun-tahun, itu kamu akan memperberat kerja hati. Jadi kamu have fun, YOLO,
You're only live once gitu kan, terus kamu party hard terus, umur 45, 50 kamu paling mentok-mentok, ya amit-amit mati kalau gak kena sirosis hati, ya kanker hati. Karena ibarat hati itu adalah, kamu punya mobil, terus kamu, let's say kamu punya mobil Toyota Innova atau Mini Cooper, terus kamu nggak pernah ganti olinya. Terus, bensin yang kamu kasih itu kotor. Terus akhirnya mesinnya menjadi, karena nggak pernah ganti oli, kerak. Dan akhirnya ring sekernya menjadi gancet, pecah dan turun mesin. Nah, bayangin, atau kalau nggak filter udara, itu kan nyaring. Harus rutin dibersihkan. Kalau nggak, jadi kerak lagi. Bayangin, ini semua terjadi di hati. Jadi kalau kalian masih, ya akan mabuk, senang-senang, nggak apa-apa. Terusin aja terus, sampai tua, toh kalian akan ketemu dokter untuk ketemu Epar. Berubah itu tidak terlambat. Jadi saya umur 35 dok, baru pengen berubah, berhenti minum alkohol. It's good. Lebih baik telat berubah daripada nggak berubah sama sekali. Ingat, ketika rusak, kalau matinya cepat nggak apa-apa bro. Lebih bersyukur saya melihat orang tuh matinya yang kayak mati dalam tidur, serangan jantung ketika olahraga, amit-amit ya serangan. Karena dia langsung lost gitu aja, kayak 3 menit, 5 menit, tidak merasakan nyeri, hilang tiba-tiba. Apalagi orang-orang yang meninggal dalam sakaratul maut, baca Al-Quran kemarin. Itu kayak tiba-tiba kenapa? Serangan jantung hilang, 5 menit hilang. Itu kayak jantungnya berhenti aja udah. Tapi kalau kamu gagal hati atau sirosis, itu tersisanya tahunan coy. Muntah darah, vena porta hepatica pecah, jadi pembuluh darah itu pecah, darah, muntah darah, sakit. Nah. Nomor 1, 2, 3 udah. Nomor 4, pemanis buatan. Siapa yang sukanya minum soda yang manis-manis buatan? Lu tahu bahaya apa? Sebenarnya minum sekali-sekali nggak apa-apa. Patokannya kalau lu mau minum soda-soda seperti itu yang mengandung gula banyak banget, itu artinya kalorinya banyak. Kalau kamu kalorinya banyak, kamu harus imbangi dengan, tonton video sebelumnya dengan kalori out yang banyak, yaitu dengan olahraga. Misal lu pernah lihat pesepeda di tengah jalan, dia endurance 500 kilo, di tengah jalan dia minum Coca-Cola atau minum Pepsi. Itu tujuannya buat apa? Energi, karena dia mengandung aspartam yang luar biasa. Pertanyaannya, kalau kalian minum cola-cola tersebut, tapi tidak olahraga sama sekali, itu akan ngebuat timbunan gula di dalam tubuh kalian. Sehingga menyebabkan hiperglikemi dan bisa menjadi diabetes. Kalau minum kolanya itu dari kecil sampai dewasa, yang terjadi adalah obesitas dan resistensi insulin. Maka kalau kamu pengen minum aktivitas fisikmu jarang, ya kurangi gula. Nah ini sudah mau maghrib, saya akan menutup edukasi ini menjadi 4. Sampai jumpa di video berikutnya.